perkuliahan hari ini. Jadi keputusan bisa juga disebut dengan ID3 yang dicetuskan oleh Ross Quinlan pada tahun 1986 menggunakan informasi berupa entropi seperti yang sudah kita bahas pada minggu lalu, terus kemudian melakukan proses pencarian secara ragus, menyeluruh atau greedy pada semua kemungkinan pohon keputusan. Nah, algoritmanya itu kita ulangi lagi untuk yang minggu lalu, menghitung entropi dan juga information gain dari setiap atribut. Kita bentuk simpul yang berisi atribut tersebut. Ulangi proses perhitungan information gain yang akan terus dilakukan sampai semua data telah termasuk pada kelas yang sama. Alurnya secara umum untuk pohon keputusan ID3 ini yaitu hitung information gain untuk setiap fitur pada data. Lakukan percabangan berdasarkan variabel dengan information gain tertinggi. Ulangi langkah 1 sampai 2 untuk membentuk percabangan menggunakan variabel yang tersisa. Berhenti jika atribut sempurna mengklasifikasikan training sets. Kemudian ada pohon keputusan yang lain yang dinamakan dengan C4.5, yang mana pohon keputusan C4.5 ini adalah pengembangan dari algoritma ID3 itu sendiri. Perbedaan utama, layarnya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Perbedaan utama C4.5 dan ID3 ini adalah C4.5 ini dapat menangani atribut continue dan juga discrete. C4.5 ini dapat menangani training data dengan missing value. Hasil pohon keputusan C4.5 itu akan dibahas setelah dibentuk. Pemilihan atribut yang dilakukan itu dengan menggunakan yang namanya gain ratio. Jadi seperti ini tadi, untuk membentuk sebuah model yang berupa algoritma induksi tree itu tadi, itu kita menggunakan algoritma decision tree ini, kita menggunakan proses yang namanya induksi, sehingga namanya tree induction algorithm ya. Sehingga nanti akan menghasilkan pohon keputusan atau aturan-aturan yang nanti bisa di-apply atau bisa diterapkan atau bisa diuji dalam suatu data yang lainnya, yang dinamakan dengan deduksi pada test set. Tadi seperti juga pada skema pelatihan pada algoritma pembelajaran lainnya, tentunya ada pembagian training set dan juga test set. Nah, top down tree construction, ada build tree, fungsi build tree itu
kita mendefinisikan node-nya, terus pelatihan database-nya, terus kemudian metode seleksi split-nya. Nah, terapkan S ke dalam D untuk menemukan kriteria pemisahan. Ya. Kriteria pemisahannya nanti ada berapa ya, nanti kita lakukan beberapa contoh juga. If T itu bukan simpul daun, berarti belum sampai pada pucuknya, maka buat simpul anak dari T, partisi D menjadi partisi anak, terus kemudian lakukan perulangan pada setiap partisinya, sedemikian rupa sampai ketemu pada simpul daunnya. Ini juga bisa dilakukan dengan cara iterasi rekursif pun bisa untuk membentuk tree itu tadi. Nah ini tadi algoritma induksi pohon keputusan itu ada pada ID3 dan juga C4.5. Nah, seperti ini tadi. Kemudian induksi tree itu menggunakan strategi serakah atau greedy untuk mengeksplorasi semua kemungkinan fitur-fitur yang akan digunakan dalam pohon keputusan ini, yang mana nanti memisahkan record berdasarkan uji atribut yang mengoptimalkan kriteria tertentu. Masalahnya itu tentunya bagaimana cara membagi recordnya itu, bagaimana cara menentukan kondisi pengujian atribut, dan juga bagaimana cara menentukan split terbaik, sampai kepada penentuan kapan harus berhenti membelah pohon keputusan tersebut. Nah, kita perlu mengingat bahwa tergantung pada tipe datasetnya itu tadi. Kita lihat tipe atributnya, apakah nominal, ordinal, atau continuous. Tentunya bisa kita katakan discrete ataukah continue. Ya. Terus bagaimana jumlah cara pemisahannya? Ada two-way split, ada multi-way split. Multi-way split kita gunakan sebanyak mungkin partisi sebagai nilai yang berbeda. Nah, misalkan di bawahnya node-nya itu bisa bercabang ke beberapa lebih dari 2 variabel. Binary split membagi nilai menjadi 2 himpunan bagian. Kita perlu menemukan partisi yang optimal, ya. Ya, bisa model yang seperti ini juga, di mana setiap node itu mungkin direpresentasikan oleh lebih dari 1 variabel. Akan tetapi, secara anakannya, yaitu kan cabangnya itu hanya bercabang ke 2. Itu yang dinamakan dengan binary split. Bisa juga ada pemisahan berdasarkan atribut ordinal, itu model pada multi-way splitnya, dan binary splitnya seperti demikian. Itu. Lagi-lagi ya kita perlu menentukan partisi yang optimal seperti apa. Okay. Kalau yang berdasarkan atribut continue, ya didiskretasikan, bisa dengan interval. Ya. Cara penanganannya, ya diskretasikan dalam bentuk atribut kategorikal ordinal, itu juga bisa. Statis, didiskretasikan sekali di awal. Dinamis, rentang dapat ditemukan dengan pengelompokan interval yang sama, pengelompokan frekuensi yang sama, ya. Terus kemudian keputusan biner
ya bisa dibikin apa threshold atau batasan-batasannya, ya. Pertimbangkan kan semua kemungkinan pemisahan dan temukan potongan yang terbaik, ya. Misalkan variabel continue taxable income yang dipajaki, gitu kan ya. Kita pakai threshold 80.000 lebih yes, begitu sama dengan no. Bisa juga multi way split, jadi taxable income itu dari serentetan apa data yang sudah diurutkan itu tadi dibagi intervalnya mana saja. Nah, cari biasanya interval yang mempunyai panjang interval sama, itu bisa dijadikan batasan-batasan. Lebih kecil dari 10K, 10K sampai 25K, sampai kepada lebih dari 80K. Nah, sekarang bagaimana menentukan pemisahan yang terbaik, menentukan split yang terbaik? Kita lihat di sini ada beberapa kemungkinan, beberapa kondisi yang mungkin bisa dibuat untuk membuat pohonnya itu tadi dalam beberapa node, ya. Ada on car, car type, dan student ID. Yang on car ini bisa kemungkinannya yes or no, yang car type ini bisa family, sports, luxury, dan student ID ini bisa C1 sampai C20. Nah, tentunya untuk menentukan yang baik dan yang buruk tentunya harus ada perhitungannya, atau misalkan penilaian yang terukur gitu. Nah, dengan pendekatan greedy, ya, tentunya lebih sukai node dengan distribusi kelas yang homogen. Yang homogen itu maknanya kecenderungannya kepada satu kelas tertentu, sehingga kan mudah untuk diklasifikasikan kan ya. Kecenderungannya dia ke kelas apa, ke kelas yang mana, mudah untuk diklasifikasikan. Perlu pengukuran ketidakmurnian, impurity. Nah, kita coba lihat contohnya di sini. Yang kiri ini dalam kotak ini non homogeneous. Dalam artian merata dia ke kelas 0 maupun ke kelas 1. Ya. Tingkat impurity-nya, tingkat ketidakmurniannya tinggi. Lain dengan yang kedua gitu kan ya. Kecenderungannya dia frekuensinya lebih banyak yang ke kelas yang ke 0. Sehingga bisa dikatakan homogeneous dan low degree of impurity, atau tingkat ketidakmurniannya itu rendah. Untuk pengukuran node impurity itu ada beberapa perhitungan, ada Gini index, ada entropi, dan juga misclassification error. Nah, tentunya ada beberapa cara ya untuk menentukan split yang terbaik itu. Ya, jadi
before splitting dan juga after splitting itu dicek ya. After splittingnya terutama nanti dicek bagaimana tadi itu dengan menggunakan pengukuran tadi itu ya. Nah, misalkan di sini kita ingin mengecek nilai gainnya, itu kan ya. Dalam beberapa pilihan struktur pohon keputusan, kita mau bandingkan mana yang gainnya lebih baik gitu. Antara misalkan yang kiri dengan yang kanan. Nanti dibuat untuk gainnya dihitung sini apa namanya M0 dikurangi M12, yang kanan itu M0 dikurangi M34. Nah, yang paling lebih tinggi mana gainnya itu nanti. Nah, perhitungan impuritas Gini indeks untuk suatu node T dapat diberikan melalui rumus sebagai berikut. Di mana P dalam kurung J given T itu adalah frekuensi relatif kelas J pada node T. Jadi ada maksimum dan minimumnya untuk ini. Maksimumnya 1 itu ketika record terdistribusi merata di antara semua kelas, menyiratkan informasi yang paling tidak menarik. Minimum ya atau 0 itu ketika semua record termasuk dalam satu kelas, menyiratkan informasi yang paling menarik. Jadi contohnya seperti di bawah ini. Tentunya kalau bisa dilihat sini, yang kotak yang paling kiri, gininya itu 0, menyiratkan informasi yang paling menarik. Karena secara frekuensi, kita juga bisa lihat di sini, kecenderungannya variabel tersebut menuju kepada kelas 2. Seperti demikian. Oke. Bagaimana menghitung Gini secara realnya? Ya, kalau misalkan kita lihat di sini, probability C1 ada 0, probability C2 ada 1, Gininya yaitu adalah 1 minus PC1 kuadrat dikurangi PC2 kuadrat sama dengan 10 minus 1 akhirnya adalah 0. Sehingga ini di degree of impurity-nya itu low. Dengan kata lain ini adalah pure atau murni. Jadi ini lebih disukai oleh komputer untuk mengklasifikasi. Kita juga menghitung yang lain juga untuk Gini indeksnya. C1 sama dengan ada 1, C2 ada 5, bagaimana hasilnya adalah 0,278, kita bisa melihat di sini. Ini adalah 0,44. Jadi semakin dia mendekati merata, maka itu semakin tinggi Gininya. Nah, sekarang Gini split.
pemisahan berdasarkan Gini. Biasa digunakan dalam algoritma chart. Klik sprint. Ketika node P dipecah menjadi K partisi atau ANA, kualitas pemisahan dihitung menggunakan Gini split, yaitu dengan demikian sigma I sama dengan 1 sampai K NI per N kalikan Gini ya I itu tadi, di mana NI itu adalah jumlah records pada anak I dan N adalah jumlah records pada node P. Nah, pada atribut biner itu terbagi menjadi 2 partisi. Ya. Terbagi menjadi 2 partisi. Pengaruh pada pembuatan partisi ini, partisi yang lebih besar dan lebih murni itu dicari. Tuh. Misalkan kita pada pairnya ada partisi sedemikian, ya, ada pairnya. Terus kemudian untuk masing-masing kelas 1 dan kelas 2 itu ada 6, sehingga Gininya itu adalah 0,5. Nah, sekarang kita hitung Gininya pada masing-masing nodenya ini, seperti yang sudah dipakai pada slide sebelumnya. Untuk menentukan nilai Gini, maka bisa dicari nilai Gini children-nya. Ya. Untuk Gini N1 ditemukan 0,194, untuk Gini N2 ditemukan 0,528. Oke. Terus kemudian bagaimanakah Gini children-nya? Jadi Gini children-nya ya bisa dicari dengan demikian ini. Ya, ada 7. Ini tadi yang variabel N1 ada 7 per 12 dikalikan 0,194 tambah yang variabel N2-nya ada total ada 5, terus kalikan 0,528, hasilnya adalah 0,3333. Ini untuk menghitung Gininya atau tingkat impuritasnya. Untuk setiap nilai yang berbeda, kumpulkan jumlah untuk setiap kelas dalam kumpulan data. Ya, bisa kita menggunakan multi-way split atau two-way split untuk menentukan nilai Gini dari masing-masing kombinasi ini, split ini. Misalkan kita lihat di sini yang car type gitu kan ya. Untuk yang car type itu dengan multi-way split itu tadi variabelnya yang mungkin bisa family, sports, luxury dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian dihitung nilai tingkat impuritasnya itu tadi dengan menggunakan ini. Ya, nanti dilihat perbandingan antara nilai Gininya itu tadi. Nah, sama juga untuk yang atribut continue, ya. Kita tentukan pemisahan interval untuk mendiskretasi dari rentetan satu sequence nilai-nilainya ini.
Sama juga dengan setelah didiskretasi nanti kita bisa menghitung nilai gininya untuk masing-masing interval. Jadi pada atribut continue untuk menghitung indeks gini, ya kita bisa seperti ini ya. Taxable income pertama disorting dulu, terus kemudian di split berdasarkan posisinya. Nah, mungkin kita mencari interval yang sama dari satu kolom atau satu fitur itu, yaitu fitur taxable income ini tadi. Nah, kita bisa bikin ya dalam rentang tersebut yang misalkan yang dalam kelas yes itu ada berapa pembagiannya. Yang kelas no pun begitu dicek ada berapa pembagiannya. Dengan begitu maka kita bisa membangun gininya, menghitung gininya, gini indeksnya itu tadi dari masing-masing dari masing-masing node. Oke. Seperti pada tabel berikut ini. Terus ada juga kriteria pemisahan alternatif berdasarkan info. Info, ya, ini berdasarkan entropi pada suatu node T, ya. Entropi seperti yang kita pelajari pada minggu lalu, yaitu mengukur tingkat homogenitas suatu node. Entropi yang tinggi maka semakin merata itu distribusinya. Entropi yang rendah itu maka distribusinya dia akan semakin condong ke satu kelas tertentu. Maka dikatakan entropinya rendah. Jadi kalau misalkan kita lebih beragam dari sisi budaya, agama, dan juga dalam bentuk geografisnya lebih beragam, itu berarti entropinya itu tinggi, rame gitu kan ya. Tapi kalau entropinya rendah itu lebih flat gitu. Jadi lebih monoculture gitu kan, lebih condong ke satu karakteristik tertentu atau lebih condong kepada kelas tertentu. Perhitungan berbasis entropi ini mirip dengan perhitungan indeks gini itu tadi. Maka kita bisa lihat untuk rumusan entropinya P probability J given T adalah frekuensi relatif pada kelas J pada simpul T. Nah, perhitungan daripada entropi itu sendiri, ya kita tinggal menggunakan rumusnya saja, itu kan ya, dari masing-masing ini. Ya kita lihat yang entropinya 0 itu adalah yang dia homogenitinya tinggi. Yang entropinya itu rendah, itu yang homogenitinya rendah. Ya, silahkan Mas. Ya. Silahkan. Oke. Terus kemudian one step further, setelah menghitung entropinya, kita menghitung gain split, yaitu information gain ya, dimana ketika itu node induk P dibagi menjadi K partisi, kita hitung gain splitnya dari sejumlah K partisi ini. NI adalah jumlah record di partisi I. Nah, gain split ini juga disebut pengukuran reduksi entropi. Pilih pemisahan yang mencapai pengurangan yang paling banyak, dalam artian memaksimalkan gain.
digunakan di ID3 maupun di C44.5. Namun kekurangan dari pendekatan ini nantinya adalah kecenderungannya untuk menghasilkan banyak partisi yang masing-masing itu kecil tapi murni. Nah, entropi itu adalah ukuran kemurnian. Semakin murni, semakin homogen, dan semakin rendah nilainya. Sedangkan information gain itu pengurangan entropi disebabkan oleh partisi berdasarkan suatu atribut. Ya. Semakin besar info gain, maka atribut itu semakin membuat homogen. Dalam kasus ini semakin bagus. Dalam kasus komputasi itu semakin bagus. Kita pilih atribut dengan info gain yang paling besar. Nah, setelah itu ini ada perhitungan untuk gain ratio juga. Selain perhitungan gain ratio juga ada split info juga. Node induk P di-split ke K partisi, NI jumlah report di partisi. Digunakan pada C4.5, dirancang untuk mengatasi kelemahan dari information gain. Terus ada juga kriteria pemisahan berdasarkan klasifikasi error, classification error, dan error ini adalah mengukur kesalahan klasifikasi yang dibuat oleh node. Maksimum adalah 1 ketika rekor terdistribusi secara merata, minimum 0 jika rekor termasuk dalam satu kelas tertentu. Nah, ini untuk perhitungan errornya bisa dilihat di sini. Ya, kita bisa hitung dengan menggunakan persamaan yang demikian ini untuk penghitungan misclassification error. Terus kemudian kita bisa bandingkan dari beberapa perhitungan menggunakan entropi, Gini, dan misclassification error rentangnya. Jadi kemungkinan nilai yang muncul kita lihat bahwa untuk entropi, nah ini apa namanya, variasi nilainya itu lebih beragam. Jadi antara rentang 0 sampai 1, terus kemudian di tengahnya itu 0,5. Ya. Jadi lebih mencakup dengan luasan yang lebih untuk mengkarakteristikan apa pola dari data itu tadi. Nah, kemudian apa namanya, ini untuk misklasifikasi error melawan Gini. Jadi kita lihat di sini tadi sebagai contoh untuk menghitung Gininya masing-masing variabel, terus kemudian apa, kita hitung dari Gini dari masing-masing variabel tersebut, Gini children-nya. Ya. Nah, itu dilakukan terus-menerus sehingga persyaratan penghentian dari induksi pohon itu ketika apa semua record itu dimiliki oleh kelas yang sama. Jadi ada suatu kondisi ketika kelas apa record itu dimiliki kelas yang sama. Ya. Berhenti pula ketika semua record memiliki nilai atribut yang serupa. Bisa juga dengan menggunakan
pengakhiran dini ya. Terus kemudian nilai ya atribut yang hilang itu juga akan mempengaruhi konstruksi pohon keputusan, terutama pada impuritasnya, terus cara mendistribusikannya, terus nanti keputusan data ujinya itu ke kelas yang mana, gitu kan ya. Nah ini kita balik lagi, jadi contoh misalkan menghitung ukuran impuritas. Ya, impuritas ketika sebelum dilakukannya split, nah terus kemudian impuritas ketika split itu dilakukan pada variabel Rifan, gitu kan ya. Sebelum dilakukan split, nah untuk keseluruhan data itu nilai entropi dari parentnya itu adalah 0,08813. Oke, jadi kita awalnya ya ini awalnya. Ya. Kita hitung saja yang no itu ada berapa, yang yes itu ada berapa. No-nya itu ada 3, no-nya itu ada 7, 3, 4, 5, 6, 7, yes-nya itu ada 3. Tentunya itu akan membantu kita dalam menghitung nilai entropi itu tadi ya, 3/10 minus 3/10 log 3/10 dikurangi 7/10 log 7/10 sama dengan 0,8813. Ketika kita ingin mencoba split pada Rifan, maka kita buat node untuk Rifannya. Jadi Rifannya itu ada kemungkinan adalah yes ataukah no. Yang masing-masing yes, no ini kita hitung frekuensinya yang dia itu masuk kelas akhir ini yes atau no ini ya. Nah, misalkan ya di sini adalah ada satu yang missing value. Ya kalau missing value gitu ya nanti akan merubah nilai pada gain-nya, nilai akhir gain itu juga gitu kan ya. Oke. Nah seperti itu, nanti itu bisa dihitung juga entropinya. Terus kemudian ini juga sama juga. Nah ini contoh coding ya, bagaimana melakukan split berdasarkan nilai atribut. Ya. Ya ini kita bisa bagi left and right ya. Left append row, right append row gitu ya. Jadi yang kiri itu sampel yang mana saja, yang kanan sampel yang mana saja, dibagi berdasarkan nilai value ini yang ada di kiri ini. Sekarang untuk satu contoh input data latih. Masalahnya bagaimana dari data latih ini diperoleh model untuk mengklasifikasikan secara otomatis. Nah, nanti apabila ini sudah jadi modelnya, pohon keputusannya itu nanti bisa dipresentasikan sebagai rule. Jadi pertama if age misalkan apa gitu lebih kecil sama dengan 30 ya. Dan student itu
yes, itu kan dia masuk kelas yes. Gitu. Sekarang bagaimana cara menentukan urutan atribut? Kan kalau kita menentukan atribut, yang pertama dulu atribut yang mana dulu dipakai. Kalau dalam contoh ini, each dulu dipakai sebagai atribut. Baru kemudian ke bawahnya sesuai dengan, yaitu sesuai dengan nanti ada perhitungannya ya. Mana dulu variabel yang dimasukkan. Misalkan yang mempunyai impuritas rendah itu biasanya dipilih. Nah, tadi kita menggunakan info. Jadi menggunakan info apa namanya tadi ya, ada di atasnya info ya, untuk menghitungkan gain, dari masing-masing variabel. Masing-masing variabel. Variabelnya di sini ada age, ada income, ada student, ada credit rating. Nah, tentunya ya paling kita perhatikan misalkan apa, dari setiapnya ya dihitung gain-nya dulu gitu. Misalkan gain age-nya itu ya kita buat seperti ini. Kita fokuskan ke gain age. Possible outcome-nya yang mungkin keluar apa, yaitu di bawah lebih kecil sama dengan 30, 31 sampai 40 dan juga lebih besar dari 40. Yang masing-masing ini lebih besar 30 itu mempunyai, misalnya ini kan ini PI dan NI itu 3, 2, 3, infonya itu 0,971. Untuk masing-masing kemungkinan outcome ini ada nilai infonya, yang nanti info total itu menggunakan info each, yaitu info each ini nilainya adalah 0,694. Nanti 0,94 ini digunakan untuk menghitung gain. Gain dari each-nya itu berapa? Yaitu info D dikurangi info each. Info D itu info keseluruhan dataset ini. Jadi yang no itu ada 1, 2, 3, 4, 5 out of 14 sampel ya, 5/14, log 2 5/14, dan yes itu ada 9, ini juga 9/14, log 2 9/14, minus ya, dihasilkan 0,94. Ini untuk keseluruhan datasetnya. Seluruh dataset ini adalah untuk variabel age-nya itu saja. Nah, variabel age-nya itu nanti dihitung, mungkin dapat menghitung gain dari age-nya, sehingga 0,940 dikurangi 0,694 sama dengan 0,246. Pun demikian, kita menghitung gain pada variabel yang lainnya juga, nanti dipilih mana yang nilai gainnya yang paling tinggi. Itu dipilih sebagai atribut pertama. Jadi karena nilai gain-nya itu pada each itu yang paling besar, maka dipilih pada atribut pertama.
pada masing-masing outcome-nya itu, ya. Yang outcome 31 sampai 40 ini sudah pasti yes, karena kita lihat di sini yang 3140 itu semuanya pada kelas yes semua. Ya. Yes, ya. Juga yes juga. Juga yes ya. Jadi sudah pasti yes, sehingga tidak perlu diproses lagi. Seharusnya kita proses data yang lebih kecil sama dengan 30 gitu. Setelah variabel age-nya ini sudah ketemu, maka ya kita pilih data-data yang mempunyai age lebih kecil sama dengan 30 saja di sini. Sehingga kita juga mendapatkan variabel-variabel yang berelasi dengan age lebih kecil sama dengan 30 ini. Jadi subnya, sub datasetnya itu. Jadi dihitung dulu ya, info untuk keseluruhan datasetnya. Ya, ada berapa no dan berapa yes. Kalau kita lihat di sini ada 2 yes, jadi minus 2 per ya 5 data log logaritm 2 per 5 dikurangi no 3 per 5 dikalikan log 23 per 5. Itu adalah 0,97. Gain age itu tidak perlu dihitung lagi ya. Hitunglah gain student dan gain credit rating, yaitu adalah gain sisanya. Kemudian kita hitung info untuk studentnya ya. Info untuk studentnya. Oke. Jadi ini ada 3 per 5 info untuk studentnya, mungkin yang no ini 3 per 5, ini untuk kelas no itu ada 0, kelas yes itu ada 0, kelas no itu ada 3, terus kemudian yang satunya itu adalah untuk yang outcome yang yes 2 per 5 dikalikan info ya. Untuk yang kelas yang yes ini yes-nya itu ada 2, yang no-nya itu ada 0. Jadi ini dilihat dari bias komputernya itu tadi. Bias komputernya ini tadi kan tujuannya. Jadi yang kemungkinan orang itu beli komputer atau tidak gitu loh ceritanya. Nah, selanjutnya dihitung gain dari studentnya. Didapatkan tingkat impuritasnya itu adalah 0. Sehingga ketika dihitung gainnya itu tinggi 0,97. Sedangkan untuk info credit rating ini ada apa namanya itu 2 juga kemungkinan outcome-nya, yaitu fair ataukah excellent ya. Fair ataukah excellent. Yang fair 3 per 5 ini fair, ini jumlah yang fair itu ada 1, 2, 3 per 5 data.
ini info, yang ini yes, no, info bias ini ya, apa namanya, bias komputernya ini ya. 1, 2 plus 2/5 dengan info 1 sama dengan 0,95. Maka gain dari kredit ratingnya itu 0,97 dikurangi 0,95 sama 0,02. Oke, terus ada info income. Nah, dari ketiga variabel yang sudah kita cari informasi gain-nya, yang paling tinggi adalah student. Pada tadi dalam case yang lebih kecil sama dengan 30 itu tadi, maka kita pilih variabel student ini sebagai penerus. Kemudian lagi student bisa no, bisa yes gitu. Bisa no dan bisa yes. Dan seterusnya. Nah, student yang yes ini masuk dalam yes, yang no juga masuk dalam no. Jadi bisa kita simpulkan, yaitu mulailah langkah 1, mulai dengan simpul akar kata S yang berisi sekumpulan data lengkap. Temukan atribut terbaik dalam dataset menggunakan atribut selection measure yang ya, bisa berbagai macam, itu kita bisa pilih ya. Bisa lihat entropinya, impuritasnya. Jadi kecenderungan antara variabel itu apa namanya untuk memilih kelas tertentu ya. Kemudian langkah berikutnya bagi S menjadi subset yang berisi nilai yang memungkinkan untuk atribut terbaik. Hasilkan simpul pohon keputusan yang berisi atribut terbaik. Kemudian buat pohon keputusan baru secara rekursif menggunakan subset dari data yang digunakan pada langkah 3. Terus kemudian dilanjutkan sampai tahap di mana tidak bisa lagi mengklasifikasikan noda atau noda yang terakhir. Ya. Ini adalah apa namanya formalitasnya decision trees ya. Nah, kalau kita formalkan dengan matematik, D itu adalah misalkan sampel T1 sampai Tn ya. Database itu contains misalkan A1, A2 sampai AH, kelas itu ada C1 sampai CM, gitu kan ya. Database skema atribut 1, atribut 2 sampai atribut H. Decision or classification tree is a tree associated with D such that each internal node is labeled with attribute AI. Each arc is labeled with a predicate which can be applied to the attribute parents. Each leaf node is labeled with a class atau CG. Jadi setiap node itu berujung atau dilabeli pada kelas. Sedangkan untuk algoritmnya kita bisa menuliskan seperti ini. Untuk membuild pohon keputusan tadi secara induksi. Jadi sebenarnya induksi itu ya seperti tadi itu, di mana input adalah training data dan output adalah pohon keputusan yang dihasilkan, ya. Titik algoritma, ya. Yang pertama T-nya itu adalah kosong. Kita buat T-nya itu pertama adalah root node, yaitu label dengan satu splitting attribute, atau kita bisa pilih tadi berdasarkan nilai gain-nya itu
Terus kemudian ditambahkan cabang dari root node tersebut. Ada beberapa kondisi di mana apabila sudah menemukan pucuknya ya berhenti, kalau misalkan belum ya terus di split gitu. Seperti begitu. Sehingga apabila pohon keputusan itu nanti sudah jadi, ya itu nanti bisa kita rubah atau kita bentuk menjadi aturan-aturan atau rule. Aturan rule, if, then, gitu kan ya. Nah, ini contoh pada tadi ya, bias komputer itu tadi. Akhirnya, misalkan kita menemukan bahwa pohon keputusan yang terjadi adalah seperti ini. Sehingga sudah siap untuk kita menguji data uji itu untuk dites dia masuk ke kelas yang mana. Berdasarkan pohon keputusan yang sudah kita buat. Nah, proses klasifikasi itu juga bisa menjadi sebuah tree. Ya. Misalkan X adalah 0, Y itu adalah 0, Z-nya itu adalah 0, maka masuk ke kelas A, X-nya itu adalah 0, Y-nya itu adalah 0, terus kemudian Z itu adalah 1, masa masuk kelas A, dan seterusnya. Nah, ini jadi dari data itu menjadi sebuah pohon keputusan atau decision tree beserta aturan-aturannya. Dan aturan-aturan ini yang sudah terjadi, maka kita bisa membuat berbagai macam rule yang sesuai dengan pohon keputusan yang sudah kita buat. Oke. Terus kemudian seperti ini ya, if berat average ya, dan berat sama dengan atau berat sama dengan under, then HP itu tidak, gitu kan ya. Rule yang kedua, if berat sama dengan over dan jenis kelamin wanita, dan HP-nya sama dengan ya, seterusnya. Jadi berdasarkan dari pohon keputusan ini, kita bisa menciptakan rule-rule-nya langsung. Oke. Sekarang proses data menjadi tree tadi, mengubah bentuk data itu menjadi model, mengubah model tree itu menjadi rule. Setelah jadi, kemudian kita bisa menyederhanakan rule-nya itu tadi, alias pruning. Menyederhanakan rule alias pruning. Dari dataset awal, gitu ya. Dari dataset awal, kita lihat
usia HP kita memilih noda awalnya ya. Kita memilih noda awalnya. Apakah usia, ataukah berat, ataukah jenis kelamin. Kemudian kita bikin nodanya masing-masing untuk kita hitung entropinya. Yang usia itu outcome-nya, possible-nya muda dan juga tua. Yang masing-masing muda ini, yang HP-nya ya itu ada 1, yang muda yang HP-nya tidak itu ada 3, yang tua HP-nya ya ada 2, yang tua HP-nya tidak ada 2. Dari semuanya ini, kita lihat yang entropi yang paling rendah, dalam artian homogeneitasnya tinggi, atau impuritasnya itu rendah, ya, itu didapatkan oleh variabel berat. Oleh sebab itu, maka berat badan itu dipilih sebagai noda awal. Dengan catatan dia adalah node dengan nilai entropi yang paling kecil, yaitu 0,41 ini tadi. Kemudian berat sudah didapatkan ya menjadi variabel awal. Nah, terus kemudian kita hitung nilai entropinya juga untuk berikutnya. Usia dan jenis kelamin ini mempunyai entropi masing-masing 0,69 dan 0,69. Sama, ya kita bisa pilih salah satunya, atau kalau tidak ada cara lain ya kita menggunakan pengetahuan pakar untuk percaya mana yang dipilih, gitu. Lebih afdol yang mana, variabel yang mana. Oke. Jadi ini adalah bisa dipilih ya antara misalkan dari sini yang dipilih adalah jenis kelamin, ya bisa jadi apabila sesuai kata pakar jenis kelamin itu lebih daripada usia, ataukah kita pilih secara random, itu bisa saja karena faktanya adalah memang entropinya itu sama. Oke. Di mana ya? Tadi yang dipilih untuk berat, kita setelah berat ini kan ada 3 possible outcome, yaitu over, average, and under. Untuk yang beratnya itu adalah over, ya dipilih yang dari data itu. Ada yang over, ada Ali, ada Budi, Herman, juga Rina.
Nah, terus kemudian jenis kelamin itu juga ada wanita, juga ada pria. Ya. Nah, setelah jadi pohon keputusan itu tadi, ya, kemudian bisa dijadikan rule atau aturan-aturan. Ya. Yang aturan-aturan ini ya sesuaikan dengan pohon keputusan yang sudah dibuat. If atribut nomor 1 itu sama dengan subset 2 dan atribut nomor 2 sama dengan subset 21, maka jawabannya adalah answer as well. Ya, seterusnya kita bisa buat rule-rule yang lainnya juga. Kemudian pohon keputusan ini juga berpotensi mempunyai rule-rule yang sifatnya disjunction ataupun conjunction. Disjunction itu bisa atau, yang conjunction itu dan. Conjunction dalam artian berarti dia harus hadir secara bersama-sama. Oke. Conjunction itu ya contohnya adalah if cuaca cerah dan angin lambat, then maintenance yes. Yang disjunction itu atau, jadi if cuaca hujan atau cuaca berawan, then maintenance no. Dua-duanya adalah no. Nah, ini juga jadi sebuah tree itu bisa menjadi rules, ya. Kemudian ya kita bisa prediksi, ya, dari data training itu sendiri. Tapi lebih bagus kita memprediksi dengan menggunakan data uji, karena selainnya memprediksi itu adalah data uji, dan didapatkan bahwa untuk pohon keputusan yang dihasilkan oleh data yang tadi itu menghasilkan kesalahan 1 kali dari 8 kali pengujian. Dengan kata lain, error rate-nya itu adalah 12,5%. Oke, sudah. Mungkin dari sini untuk klasifikasi decision trees, ada yang ingin ditanyakan? Oke, saya rasa tidak terlalu sulit ya. Jadi